Besar kemungkinannya dalam arti begini, dengan hasil putusan PT UN nanti akankah juga bisa membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. PDIP telah mengajukan gugatan ke PT UN terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU. Adapun gugatannya antara lain pelanggaran KPU terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Udah menang baru digugat, kemarin kemana aja. Tapi sebelum ke topiknya, kita cari tahu dulu nih sama Mbah Google ya, apa itu PT UN. Kebetulan Ujang juga belum tahu nih. PT UN hanya taunya Mahkamah Konstitusi saja, ternyata ada juga nih lembaga PT UN ya. Jadi PT UN ini adalah singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini adalah lembaga di Indonesia yang dikhususkan dalam menangani sengketa hukum administrasi antar warga negara atau badan hukum dengan pemerintah. PT UN memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan tata usaha negara. Nah, pemirsa, terkait hal ini TV One menghadirkan seorang tokoh yaitu Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun, SHMH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi. Beliau menyatakan bahwa gugatan PDIP ke PT UN dianggap sebagai jalan buntu dan sudah kadaluarsa. Wah. Nah, lalu apa sih dampak dari keputusan PT UN ini nantinya terhadap Prabowo jika seandainya gugatan ini dikabulkan? Apakah Prabowo akan batal menjadi presiden? Nah, mari kita simak videonya dan temukan jawabannya. Timur, kita lanjutkan dialog saya ini ke Prof. Asrun. Kalau kita melihat ini artinya di ujung muaranya sidang ini akan seperti apa hasilnya? Apakah apa yang disampaikan dari PDI Perjuangan itu akan bisa terrealisasi begitu? Ya, pertama-tama sengketa Pilpres sudah selesai. Ya. Bahkan gugatan terhadap proses pemilu sendiri dilakukan oleh kubu paslon 01 dan 02 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Arti selesai. Jadi apa yang dilakukan oleh PDIP menggugat ke PT UN adalah jalan buntu yang terakhir. Saya bilang jalan buntu yang terakhir dan sudah daluarsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dipersoalkan sekali lagi ya, yang dipersoalkan adalah penetapan pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Kalau mau gugat itu jauh-jauh hari. Ini sudah lewat masanya 90 hari. Karena dipakai celah yang lain. Namanya disebut tindakan faktual. Tapi tindakan faktual itu bukan di awang-awang. Apa yang hasil dari tindakan faktual? Hasil dari tindakan faktual adalah keputusan KPU tentang penetapan Prabowo Gibran. Sudah selesai, sudah lewat. Jadi mereka bungkus, ya. Kemudian diajukan. Jadi betul tadi kata Pak Ilham, dasar untuk melawan ini adalah putusan MK yang menolak secara keseluruhan. Jadi tidak ada celah untuk mereka ini. Dan kemudian kalau misalnya menunda terhadap ini, dasarnya apa? Menunda pelantikan. Yang mau digugat apa? Ya kan ini kan nggak bisa. Apalagi KPU. Yang menyelenggarakan pelantikan bukan KPU nanti. Ya kan, jadi presiden itu dilantik di gedung oleh MPR ya, di hadapan anggota parlemen, anggota MPR, dan kemudian selesai urusannya. Jadi sekali lagi saya lihat ini persoalannya sudah daluarsa. Dan kemudian upaya hukum dilakukan oleh PDIP pada jalan buntu di akhir. Iya, tapi apakah besar kemungkinannya dalam arti begini, dengan hasil putusan PT UN nanti akankah juga bisa membatalkan keputusan MK, keputusan KPU, dan ini akan berjalan sesuai dengan timelinenya, dalam arti saat pencalonan, saat pelantikan juga masih akan berjalan sesuai tanpa menunggu hasil dari PT UN ini? Tidak ada kewenangan PT UN untuk menolak atau menggagalkan keputusan MK yang kemarin. Ini dua ranah peradilan yang berbeda. Tapi kalau misalnya terbukti misalnya apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan melanggar hukum gitu KPU, nah itu arah hukumnya kan seperti apa? Sebetulnya sebelum kalau mereka menganggap ada pelanggaran hukum pada proses kemarin, mereka gugat ke Bawaslu. Ya, tidak puas ke Bawaslu, mereka ke PT UN. Langkahnya seperti itu. Seharusnya sebelum ada di MK itu. Betul, tapi mereka tidak menggunakan haknya. Nah, sekarang bagaimana caranya nih? Ya kan? Triknya gimana? Dipakai tindakan faktual. Dasar tindakan faktual adalah penetapan Prabowo Gibran. Jadi saya mau juga ke Prof. Gayus tadi dikatakan ini jalan buntu, Prof. Nampaknya juga tidak begitu besar peluangnya nantinya untuk diterima juga oleh PT UN.
akan menjelaskan mengenai RK Omnas atau final and binding putusan MK itu betul. Terhadap apa? Terhadap perselisihan hasil. Saya berulang-ulang di media mengatakan jangan salah berpikir. Yang kami ajukan juga bukan yang diterangkan barusan ini oleh Profesor Andi Asrun, telat dan sebagainya. Telat itu adalah kalau kita menggugat tentang proses melalui Bawaslu dalam waktu 5 hari. Kami sangat paham. Tetapi yang kami ajukan adalah perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dalam ini KPU. Tidak ada batasan-batasan seperti itu karena perbuatan disbeliefkan sah. Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dengan menyimpangi berbagai aturan, memutuskan calon-calon yang sah. Padahal pada calon cawapres ini banyak yang tidak sah secara pandangan hukum. Kemana arah hukum juga ke PT UN. Tidak dan telat. Kami sangat paham. Waktunya 5 hari dengan melalui Bawaslu, bandingnya ke PT UN dan sebagainya itu sudah jelas kami pelajari dan berulang-ulang kami sampaikan di publik. Termasuk bagaimana sikap dari KPU. Nah, saya tekankan lagi bahwa kami langkah yang ketiga. Kalau saya boleh bagi 3-1 sengketa hasil yang putusannya harus final and binding ya. RK Omnas bukan interpartis itu jelas. Tapi saya ulangi bahwa kami ini mempersoalkan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara pemilu yang bernama KPU. Kesalahan apa saja? Ada 2 tadi kerangkanya. Itu ada jalurnya yang diberikan waktu sampai dengan 90 hari ya untuk dimulai dari ditemukannya masalah yang terjadi atau terjadi masalah itu. Agar paham semua orang ini kalau membatalkan putusan MK tidak bisa. Kami yakin dan kami tahu tidak mungkin ada putusan lain membatalkan MK. Tetapi ingat, ada lembaga lain yang mungkin menjadi karakteristik dari putusan PT UN itu yang disebut sebagai dual matership atau kemanfaatan. Masyarakat banyak akan berbicara apa. Itu nanti wilayahnya MPR menentukan mau melantik apa tidak. Dengan ada pelanggaran-pelanggaran yang mendahului proses atau mendahului kejadian mengenai pemilu. Nanti MPR memperhatikan dari wadah rakyat di seluruh Indonesia ini akan mengambil sikap. Kalau betul terbukti KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, itu nanti akan berdampak apa ke masyarakat kalau dipaksa melantik. Ini bukan satu upaya yang membatalkan putusan MK. Saya ulangi ke semua ahli, ke semua masyarakat, tidak membatalkan, pasti tidak. Tetapi kalau terbukti nanti bahwa KPU melanggar hukum dan dalam melakukan jalannya pemilihan umum 2024 ini, artinya masyarakat akan dikejutkan, akan dibukakan matanya bahwa ada pelanggaran diawali oleh KPU dalam menetapkan calon wakil presiden. Gibran Rakabumi Raka ini memang menjadi persoalan masyarakat. Ya, Prof Gayus. Ya, Mas Idam, silakan Mas Idam dijawab tadi apa yang disampaikan oleh Prof Gayus bahwa mengatakan KPU ini sudah ada begitu bukti-buktinya melanggar hukum gitu, Mas Idam. Ya, tentunya kami tidak punya kapasitas membantah apa yang disampaikan oleh Prof Gayus, tapi pada kesempatan ini menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dari 2 putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU Pilpres, yang dimana intinya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober itu sudah sesuai dengan konstitusi. Itu yang perlu kami highlight. Dan oleh karena itu, ketika ini sudah sesuai dengan konstitusi, apalagi yang menyatakan ini adalah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, yang dimana Mahkamah Konstitusi mengapresiasi bahwa KPU telah menjalankan prinsip jujur dan adil sehingga memberikan kepastian hukum kepada warga negara dalam mengikuti proses kontestasi. Lalu lembaga mana lagi
yang sekiranya dapat kita rujuk. Yang jelas-jelas Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi lah sebagai penginterpretasi tunggal terhadap konstitusi, yang saya sangat yakin Prof. Gayus sangat memahami tentang posisi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Ya, dan oleh karena itu mari kita tunggu proses persidangan di PT UN, karena tentunya perdebatan ini tidak akan melahirkan sebuah putusan. Perdebatan ini hanya sharing pendapat, dan kami sebagai penyelenggara pemilu di awal kami tegaskan kami menghormati proses peradilan di PT UN dan kami juga siapkan jawabannya. Oke. Menarik ya. Jika disimpulkan, PDIP ini tampak tidak provokatif ya dalam menangani dugaan pelanggaran yang mereka klaim telah dilakukan oleh KPU. Sebagai partai politik yang memiliki kewajiban untuk menjaga proses demokrasi dan integritas pemilu, seharusnya PDIP ini bertindak lebih cepat dengan mengajukan gugatan sesegera mungkin jika sudah menemukan kejanggalan atau dugaan pelanggaran tersebut ya. Dengan menunggu terlalu lama untuk mengambil langkah hukum, gugatan mereka menjadi terkesan terlambat dan kehilangan urgensi gitu. Jadi betul dinya terkesannya ya kadaluarsa jadinya ya. Walah mak banteng ini piye toh. Nah, terima kasih buat kalian sudah menyimak. Apabila kalian punya kesimpulan atau ada yang ingin kalian tambahkan atau mungkin kalian punya pendapat, silakan sisipkan di kolom komentar. Ujang lu pamit, nanti kita tunggu saja update-nya. Nah, sampai jumpa di next video.